dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 begini firman Tuhan bagi kita. Berkat dan iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak kami yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sebelum kita memulai doa bersama kita ingin merenungkan sebuah firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Amsal bagi kita. Bagaimana kita mencoba melihat dan memaknai cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita mencoba melihat dan memaknai bagaimana Allah itu hadir dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Kenapa teks ini kami angkat? Karena kami percaya anak-anak kami sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan, di mana beberapa waktu yang akan datang kami akan mengambil satu keputusan, satu langkah, satu pilihan dalam kehidupan, di mana pilihan itu nantinya akan menentukan arah kehidupanmu untuk masa yang akan datang. Jadi kita mencoba melihat bagaimana nanti anak-anak kami semua akan diyakinkan dan dikuatkan dengan pilihan-pilihan yang kami ambil, dengan keputusan yang kami ambil, bahwa itu adalah keputusan yang memang sudah kami doakan, sudah kami ungguli, dan itu untuk mencapai satu masa depan yang lebih baik dalam kehidupan yang kami jalani. Saya percaya khususnya bagi anak-anak kami yang saat ini di kelas 12, ini kan saat yang menentukan bagi kita semua. Kita tadi lihat cukup luar biasa juga ya. Ada yang sudah diterima beberapa saudara-saudara kita, dan ada yang akan berjuang dalam waktu dekat ini. Dan pendeta lihat jurusannya jurusan yang bagus semua. Walaupun pendeta sedih juga, nggak ada yang mau masuk sekolah teologi. Pendeta lihat tadi, kok nggak ada yang mau sekolah teologi? Nggak apa-apa. Mungkin di tahun depan kita doakan juga. Tapi kita hendak mempersiapkan ini, mencoba melihat bagaimana nanti Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Walaupun anak-anak kami juga harus paham, harus menyadari bahwa harus semua dibarengi, harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Tidak boleh juga kita katakan bahwa saya cukup berdoa saja, maka saya tidak perlu belajar lagi, tidak perlu membaca lagi, tidak perlu menghafal, tidak perlu mengerti semua pertanyaan, karena saya berdoa saya bisa menjawab itu. Itu tidak seimbang kehidupan kita. Atau kita katakan saya cukup belajar, saya akan mempelajari semuanya, saya akan memahami semuanya, saya akan mengerti semuanya, tapi tidak perlu bagi saya berdoa kepada Tuhan. Itu juga bukan cara yang seimbang. Cara yang seimbang adalah apa yang disampaikan dalam Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-5 apa yang disampaikan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu ungkapan pertama yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal bagi kita. Bagaimana kita mencoba dalam kehidupan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, secara total, secara totalitas kita mengakui bahwa Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kita. Dan
ada keseimbangan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ada satu teori yang mengatakan manusia itu bisa dikatakan sempurna ketika dia memiliki 3 hal yang seimbang dalam dirinya. Ada kekuatan spiritual, ada kekuatan intelektual, dan ada kekuatan emosional. 3 hal ini dibutuhkan menjadi satu keseimbangan dalam diri kita. Jadi kita tidak hanya mencari, saya punya pengetahuan, saya punya kemampuan menjawab atau memahami segala hal, punya pengetahuan yang luar biasa. Kita kan bisa lihat banyak orang pintar buat bom, tapi bom itu dia pakai bukan untuk kebaikan, justru untuk keburukan orang lain. Dia membuat bom untuk melenyapkan orang lain. Ini kan tidak cukup hanya pintar. Berarti kita membutuhkan satu spiritualitas dan satu daya emosional yang kuat dalam diri kita, sehingga keseimbangan 3 hal itu akan menuntut kita menemukan satu hal yang terbaik, menemukan satu hal yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Dan itu yang akan dicari oleh semua orang. Orang yang hanya mengandalkan pengetahuannya, dia cenderung jatuh kepada kesombongan diri, melihat orang lain tidak mampu, melihat orang lain tidak siap. Dan orang yang hanya mengandalkan pengetahuan, dia tidak akan bisa menerima keberadaan orang lain. Nah, ini yang mau dikatakan oleh kitab Amsal ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya semua anak-anak kami ini sudah dalam masa persiapan, sudah mempersiapkan diri dengan mengikuti berbagai les, mengikuti berbagai trial. Semua kita ikuti sebagai cara mempersiapkan diri supaya kita menemukan tempat yang terbaik. Nah, persiapan-persiapan itu hari ini akan kita serahkan kepada Tuhan dengan tidak lagi bersandar kepada apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan, tidak lagi bersandar pada apa yang kita harapkan dalam diri kita sendiri, tapi kita mencoba memahami, mencoba melihat apa yang Tuhan kehendaki, karena kita percaya dalam setiap perjalanan kehidupan kita ada yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Jadi proses apapun dalam kehidupan kita ini selalu ada yang Tuhan ingin katakan bagi kita. Dan orang yang bisa memakai apa yang Tuhan sampaikan itu ketika orang yang memang membuka hatinya, membuka dirinya untuk melihat keinginan Tuhan bagi dia. Dan itu menjadi hal yang utama, hal yang penting yang harus kita lihat. Makanya kitab Amsal ini coba kita mulai dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Coba kita mulai dengan memberikan diri kepada Tuhan supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Dulu pendeta pernah punya kawan di masa perkuliahan, ketika ujian akhir semester, dia selalu memiliki lagu yang sangat spesial untuk diri. Makanya sebelum kami memulai ujian, kalau di sekolah pendeta kan harus berdoa dulu sebelum berdoa nyanyi. Ketika dia yang memimpin lagu yang dia senangi itu selalu dia nyanyikan. Berserah kepada Yesus. Karena nggak tahu lagi mau bilang apa. Waktu belajar sudah tidak cukup, waktu mempelajari sudah tidak ada. Jadi jalan satu-satunya bagi dia hanya berserah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita tidak mau cara seperti itu saja. Kita mau anak-anak kami juga dari sekarang mempersiapkan diri seperti yang diungkapkan dalam Amsal tadi di ayat 6. Akuilah dia dalam hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita mempersiapkan segalanya dan kita mengakui Tuhan bahwa Tuhan yang akan bekerja
indah dalam diri kita, satu hal yang luar biasa yang bisa kita miliki dalam kehidupan yang kita jalani. Kamarkah hari ini semua anak kami yang terkasih, kita coba pada tahap ini untuk mengakui bagaimana Allah, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga dari mana kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup semua. Dan hari ini juga pesan yang sama diberikan kepada semua orang tua yang hadir. Jadi hari ini kita akan duduk bersama anak-anak kita, duduk bersama untuk mendoakan anak-anak kita. Dan dari doa itu kita harapkan orang tua juga ikut menggumuli, ikut mengetahui, bahkan ikut mensupport apa yang diarahkan, apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini akan bergantung bagi kamu semua orang tua hari ini. Nanti kita akan sediakan waktu sebentar bagi kita untuk saling berdoa, saling menguatkan, saling membuka diri. Karena mungkin saja selama ini ada kesalahan yang kita lakukan bagi anak-anak kita yang mungkin membuat hatinya sedikit mengalami kekecewaan. Saya tidak bilang mengalami kemarahan, tetapi kekecewaan. Dan hari ini kita mau selesaikan dari orang tua dan anak. Tidak salah di gereja ini kita membuka diri sebagai orang tua untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Karena kita ini nanti punya hati yang lama, tidak memiliki beban lagi dalam dirinya. Karena hari ini dia akan bersama orang tua untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan bersama orang tua dengan dukungan orang tua dia akan menjalani semua proses yang ada. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan, sehingga nantinya apa yang kita impikan kepada anak-anak kita ini boleh akan ditemukan, karena kita percaya Tuhan bekerja bagi kita semuanya. Amin. Kita bersama dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan bagi kami untuk tidak selalu berada pada kehendak dan keinginan kami pribadi, tapi kami hari ini ingin menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sekalipun di antara kami mungkin memiliki impian-impian dan harapan-harapan, sekalipun di antara orang tua dan anak-anak memiliki keinginan untuk kemajuan anak-anak kami, tapi kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Tuhan selalu punya kehendak yang terbaik. Ajar kami untuk memahami segala kehendak itu, sehingga kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Semakin dikuatkan sama dengan yang lain. Mari kita akan mulai dengan Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang melindungi anak-anak kami, memberikan pengetahuan, memberikan hikmat bagi dia.
Biarlah Roh Kudus berkuasa dalam hati dan pikiran mereka. Bapa, Engkau tahu tujuan universitas yang dia harapkan. Universitas Diponegoro, jurusan sastra Inggris. Kami juga mendoakan